Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai sayangku. Nomor 1. Indonesia memiliki lambang negara yang berisi simbol-simbol sila Pancasila. Lambang negara Indonesia adalah A. Garuda Indonesia, B. Garuda Pancasila, C. Garuda di dadaku, D. Bhinneka Tunggal Ika. Yuk, yang mana? Itu sudah Garuda Pancasila, masa Garuda di dadaku? Iya, saya coba B ya, coba Garuda Pancasila. Oke, coba Bismillahirrahmanirrahim, kita buka. Betul. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Panca 5. Sila ada 5 sila. Garuda Pancasila. Subhanallah, luar biasa. Ini lambang negara kita. Ya, nak sayangku, di dalam lambang negara kita Pancasila ini ada makna-maknanya juga, nak sayangku. Bagaimana simbol dalam gambar ini, nak, itu juga ada simbol tanggal kemerdekaan bangsa Indonesia. Tanggal berapa? Ayo, bangsa kita merdeka, nak? Tanggal 17 Agustus 1945 sudah. Subhanallah, sudah hebat. Iya, nak. Oke, lah tanggal 17 ini ya, 17 ini digambarkan, ya dihitung, coba dihitung. Nanti Kak 17. Nah, di mana? Di sayap burung Garuda itu jumlahnya 17, melambangkan bahwa Indonesia itu merdeka pada tanggal 17. Dan sayangku, di ekornya dihitung, coba dihitung. Itu ada 8, nak. 8. Situ aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu menunjukkan bahwa 8 itu adalah bulan Agustus. Ya. Dan tahunnya 45 berada di mana? Yuk. Iya, saya ingat. Di leher sudah. Coba ya. Betul, nak. Di leher 45 itu menunjukkan tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Oke, sayangku. Nomor 2, sayangku. Oke. Bunyi sila Pancasila dalam lambang seperti di samping di atas ya. Itu gambarnya apa, nak? Padi dan kapas, sudah. Ya, padi dan kapas. Itu sila keberapa, nak ya? Sila kelima, sudah. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, coba ya. Coba ya. Bismillah. Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, subhanallah, nak. Oke, nak. Lah, inilah sayangku, ya. 5 sila. Panca itu 5, nak. Pancasila. 5 sila. Yaitu sila pertama dilambangkan dengan bintang, sayangku, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, yaitu dilambangkan dengan rantai, sayangku, rantai emas, ya. Itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga, yaitu pohon beringin melambangkan persatuan Indonesia. Dan yang keempat, yaitu kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan yang terakhir, kelima, padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nomor 3, sayangku. Oke. Rumah Indra dan Andre berhadap-hadapan. Jika rumah Indra menghadap ke arah selatan, maka rumah Andre menghadap ke arah apa? Berhadapan-hadapan. Selatan berarti apanya? Selatan, maksudnya utara,
Saudara. Oke, subhanallah. Coba ya, lihat cantik. Betul pas salah ya, utara. Iya, Saudara. Aku bisa. Harus bisa, Saudara. Oke, subhanallah. Iya, Nak. Oke. Inilah, Nak. Ingat ya bahwa kalau berhadapan coba sih ya. Rumah Anda menghadap selatan. Ini selatan ya. Selatan. Itu selatan itu utara. Oke, ini rumah Andre. Nah, rumah Andre menghadap ke selatan. Ya, rumah Indra ya, Mas. Rumah Indra menghadap selatan. Kemudian rumah Andre. Nah, berarti begini, Nak. Ini rumah Indra, ini rumah Andre. Ini ada berhadapan-hadapan. Maksudnya ini sayangku, ini rumah Indranya di sini, selatan ya. Rumah Andre itu menghadap ke utara sana. Ya, lah, nak sayangku, ingat bahwa ini adalah nama arah mata angin. Ya. Arah mata angin, ya, itu kalau ini di peta itu atas itu adalah utara, bawah itu adalah selatan. Ya, atas utara, kemudian utara ikuti arah jarum jam, ya, Nak, ya, ikuti arah jarum jam, ya. Ke kanan ya, nah, ke kanan. Itu timur, Nak, ya. Timur, ya, timur. Timur sayangku ya, timur. Jadi utara, timur, selatan bawah, kemudian barat. Oke. Ini adalah di arah mata angin. Oke ya. Nah, nak sayangku, di sela-selanya ya. Di sela-selanya itu ingat kalau yang utara, tengah-tengah utara itu ada darat, ada lautnya ya. Ada lautnya. Jadi utara sama timur berarti sini ya, timur lah laut karena utara ada lautnya. Utara berarti timur laut. Nah, kemudian kalau di barat ini sini ya, maka apa sayangku? Barat lah laut. Barat laut, utara laut pokoknya. Nah, selatan selatan sini, nah selatan ya, selatan itu kalau selatan itu daya, barat daya. Ya. Nah, kalau di apa ya di sini ya tengah-tengah antara barat sama selatan itu barat daya. Kalau timur sama selatan itu bukan timur daya tapi tenggara. Timur sama selatan. Oke, Nak? Sayangku. Ya. Ya. Insyaallah inilah mata angin, ya. Oke, sekarang nomor 4 sayangku. Berdasarkan denah di samping, ya, di samping tadi atas ya, terletak di antara toko dan fotokopi. Dicari sayangku, mana tokonya, mana fotokopinya. Toko dan fotokopi. Toko dan fotokopi. Lah, kan namanya di antara berarti itu di tengah-tengahnya sini. Ya, tengah-tengah sini. Ini toko, ini fotokopi. Berarti tengah-tengahnya itu ya berdasarkan titik-titik terletak di antara toko dan fotokopi. Tengah-tengahnya apa di antaranya? Itu sudah rumah warga tuh. Rumah warga ya. Oke, subhanallah. Coba anak ya. Coba ya. Alhamdulillah ya Allah. Aku berusaha Ustaz. Aku memperhatikan Ustaz biar bisa. Iya, nak terlihat cantik. Oke. Jadi di antara ya rumah warga itu di antara toko dan fotokopi. Kelihatan? Ya, paham ya sayangku? Oke, sekarang nomor 5, Nak. Oke, di bawah ini yang bukan termasuk tanda kecakapan khusus adalah tanda kecakapan khusus ya, berarti keterampilan. Ingat, kecakapan khusus adalah keterampilan yang dipunyai oleh pramuka. Apa ya keterampilan yang harus dimiliki oleh pramuka? Itu ada keterampilan khususnya. Coba perhatikan gambarnya, Anak ya. Udah. Yang itu kan lambang
pramuka Ustazah, bukan lambang kecakapan Ustazah. Iya toh Ustazah. Oke, subhanallah. Coba Ustazah kita buka ya. Dibuktikan apakah benar yang apa itu di gambar ini semuanya adalah kecakapan khusus yang bukan berarti yang B ya. Oke, coba. Cantik luar biasa. Alhamdulillah. Apa bisa? Alhamdulillah, pasti bisa. Oke. Iya, Nak. Kalau yang B ini adalah lambang pramuka. Apa lambangnya, Nak? Itu Ustazah. Itu loh Ustazah, tunas kelapa Ustazah. Itu kelapa yang masih kecil. Oh iya, kelapa yang masih kecil. Namanya apa? Tunas kelapa Ustazah. Oke, tunas kelapa. Oke. Tunas kelapa. Kelapa ada tunasnya. Itulah apa? Lambang pramuka. Ya, saya itu lambang-lambangnya pramuka itu. Lah, kecakapan khusus, Nak. Oke, coba. Kecakapan khusus dalam pramuka. Dalam pramuka ada 10 kecakapan khusus ya. Yang pertama lambangnya seperti itu, ada lambangnya tambah ya. Penjumlahan lambangnya itu P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Ini keterampilan khusus pramuka itu harus bisa menangani ya temannya, saudaranya yang ada kecelakaan khusus, kecelakaan ya, kecelakaan mungkin kena pisau, bagaimana cara mengatasinya? Mungkin patah tulang, bagaimana mengatasi? Iya, Nak, bisa patah sebelum dibawa umpamanya kecelakaan. Ya, sebelum dibawa ke mana? Ke rumah sakit itu gimana caranya? Ya, yaitu dikasih biar di apa? Ada kecelakaan tangannya umpamanya itu kok patah itu apa? Diluruskan, Nak, ya. Ditali dikasih penguat ya, baru dibawa ke rumah sakit. Itu pertolongan pertama pada kecelakaan sayangku. Oke, kecelakaan yang ringan maupun yang berat. Kalau yang tadi kena pisau itu diapakan? Oke, Nak. Oke, kemudian pengatur ruangan. Pengatur ruangan itu pramuka itu harus bagaimana? Ruangannya bisa atau ditata yang rapi, ya. Ditata yang rapi, ya. Jadi pasti pramuka itu adalah rapi, memiliki jiwa rapi. Teratur merapikan barang-barang di rumahnya ya jadi bisa mengatur di dirinya barang-barangnya punya di dirinya, tanggung jawab pada barang-barangnya. Oke, kemudian yang ketiga yaitu itu gambar mata. Oh, itulah pengamatan ya, bagaimana seorang pramuka itu harus mengamati, mengobservasi ya, mencari tahu ya, banyak mencari tahu hal-hal yang belum dia ketahui, itu dia berusaha mencari tahu karena pramuka itu hebat ya. Kemudian yang berikutnya adalah juru masak, gambarnya seperti itu ya, juru masak. Lah, pramuka itu harus bisa masak sendiri, tidak tergantung pada siapapun ya. Dia bisa masak sendiri. Bagaimana bisa bisa masak nasi, kemudian bisa lauk ya, membuat lauk pauk, membuat sayur ya. Pokoknya beres kalau ada pramuka, beres, hebat. Kemudian berkemah sayangku ya. Pramuka itu harus berkemah. Kalau belum berkemah bukan pramuka ya. Jadi harus pernah berkemah ya, bersami ya. Perkemahan perkemahan Sabtu Minggu, Pejusa perkemahan Sabtu Kamis Jumat. Oke, seperti itu ya. Contohnya aja, Nak ya. Kemudian menabung. Menabung, bagaimana pramuka itu harus rajin menabung, tidak boros. Oke. Berikutnya, sayangku itu keterampilan menjahit. Pramuka harus pintar dan pandai menjahit. Kalau bajunya ada yang sobek, bisa dijahit, didondoni sendiri ya sayangku. Kemudian berikutnya adalah juru kebun. Pramuka itu adalah cinta pada lingkungan, pada tanaman. Oke, subhanallah ya. Kemudian sayangku, yang berikutnya adalah pengaman kampung, bahwa pramuka itu wajib mengamankan kampungnya.
yaitu menjaga keamanan kampungnya. Wajib menjaga keamanan di kampungnya, di rumahnya, ya, wajib menjaga keamanan yang ada di sekitarnya. Dan berikutnya yang terakhir adalah gerak jalan. Pramuka itu pasti pandai baris berbaris. Oke, itu ya, inilah 10 kecakapan khusus dalam pramuka. Nomor 6 sayangku. Oke, berdasarkan gambar di samping di atas ya, anak tersebut bersekolah di kota titik. A. Ponorogo, B. Surabaya, C. DKI Jakarta, D. DKI Yogyakarta. Yang mana? Ayo, anak ini yang di atas itu ya, itu bersekolah di mana? Kelihatan ada tanda-tandanya, nak. Ayo dicari yang mana? Kita masih ada tulisannya deh. DKI Jakarta sudah. Oh iya, yang C sudah. Coba sayangku, betul nggak ya? DKI Jakarta itu ada tulisannya DKI Jakarta, ada lambangnya, lambang kota Jakarta. Oke, DKI Jakarta sayangku. Coba sayangku. Luar biasa sayangku, hebat ya. Alhamdulillah, bisa. Oke, alhamdulillah. Perhatikan, insya Allah bisa. Oke ya. Sekarang nomor 7 nak ya. Setiap hari Senin, setiap sekolah pasti melaksanakan kegiatan upacara bendera, yang mana pasti ada gerakan hormat bendera. Hormat ya. Ketika kita sedang melakukan gerakan hormat, posisi tangan kanan kita membentuk titik. Untuk apa sayangku? Posisi tangan kanan kita membentuk apa, nak? A. Garis lengkung. Apakah ada garis lengkungnya seperti ini? Garis lurus. Apakah ada garis lurus? C. Sudut. Ada sudutnya. Dan D. Bangun datar. Jelas. Oke, coba ya. Coba sudut. Oke. Nah, ini ada sudutnya, nak. Ya, ada sudutnya nih. Ini loh. Ya, sudah. Ada sudut yang bentuk sudut. Oke, paham ya, nak ya? Oke. Sayangku nomor 8, sayangku nomor 8 ya. Nomor 8. Oke. Nah, nomor 8, sudut yang ada pada gambar di samping ya adalah sudut titik. Sudut apa, nak? Itu kan sudutnya kan maksudnya tumpul sudah kan nggak lancip maksudnya itu tumpul iya sudah ngajari nggak lancip itu tumpul sudutnya. Oke, subhanallah. Coba ya. Adalah sudut tumpul. Ingat sayangku ya, sudut itu adalah pertemuan dua garis bertemu. Membentuk sudut ya. Garis bertemu dengan garis 1, 2 garis bertemu. Membentuk sudut. Nah, sudutnya ingat sayang, kalau tumpul itu kan tumpul ya. Tumpul, pisaunya tumpul, nggak bisa untuk ngapain tumpul ya. Nggak lancip ya. Tumpul itu nggak lancip lah. Maka ingat sayangku, posisi kalau di agak tidak ingat ya sayangku, kita mengatakan tumpul lancip itu adalah sudut siku-siku. Ingat sudut siku-sikunya? Sudut siku-siku ya. Sudut siku-siku itu adalah sudut yang apa? Siku kita, nak. Siku ini, nak. Sudut siku-siku. Ini loh, nak. Sudut siku-siku. Ini adalah sudut siku-siku. Ya. Sudutnya membentuk siku-siku. Ya. Siku-siku itu lurus, nak. Lurus, lurus lah. Kelurusan siku-siku itu bisa di ini, nak ya. Bisa di lurus enggaknya ya, ini bisa dilihat ya sayangku, bisa dilihat dari ini lurus tuh, straight lah. Ini diukur, nak, bisa diukur. Nah, jika garis sudut ini sudah lurus seperti ini, seperti pada ini ya, lurus, ini berarti sudah siku sudutnya. Ini siku, paham, nak ya? Siku, lurus ini. Bisa ini, jadi ini sudut lurus.
Nah, sudut ini besarnya adalah 90 derajat. 90 derajat kan? Ini ya, 90 derajat diukur dengan bujur ya. Ya. Ini dengan bujur garis bujur apa itu penggaris busur ya. Nah, penggaris busur itu 90 derajat. Ini ya sayangku. Nah, kalau kurang dari ya, kalau kurang dari 90 derajat berarti kurang ya. Begini, lincip ya. Kurang dari 90 derajat itu namanya sudut lancip. Nah, sudutnya lancip loh, lancip. Pensilnya lancip, ingat. Ini sudutnya lancip. Oke, sayangku. Nah, kalau sudut lancip, nah, paham ya? Kemudian kalau sudutnya itu lebih dari 90 ya, lebih dari 90 itu namanya sudut tumpul. Lebih dari 90 ya, 90 lebih sini udah nggak bisa, tangannya nggak bisa ya, lebih dari 90 nggak bisa, sulit ya tangannya ya, lebih dari 90 sini ya, berarti lebih dari 90 ya. Lebih dari 90 itu adalah sudut tumpul. Dan sudut lurus, nah ada sudut lurus, sudut lurus ini, sudutnya lurus. Oke, lurus. Nah, sayangku, inilah sudut ya. Oke, nomor 9 sayangku, nomor 9 nak ya, nomor 9. Oke. Bangun datar yang memiliki panjang sisi dan besar sudut sama adalah titik. Jajaran ginjang itu gimana? Ini jajaran ginjang yang seperti itu apa sama sisinya sama saya. Enggak sama jajaran ginjang. Oke, dibayangkan ya jajaran ginjang ya. Oke. Jajaran ginjang ya, seperti ini ya. Enggak sama sisinya. Kemudian layang-layang sayangku, mohon maaf udah yang B dulu tadi ya. Oke, layang-layang itu seperti layang-layangan tuh nak, ininya kecil segini kan. Nah, itu apa sisinya sama? Enggak toh, berarti enggak usah dipilih. Paham ya? Jajaran ginjang juga gitu, yang B jajaran ginjang. Jajaran ginjang begini, mirip gini ya, sejajar ya. Ini ya. Itu juga enggak ada yang sama. Itu enggak ada yang sama. Ini persegi. Ya, persegi kan gini. Satu. Ya. Persegi itu kan sama semua ya. Sisinya sama semuanya toh. Sudutnya sama enggak sudutnya? Iya, sudutnya sama. Semuanya sudut siku Ustazah. Oke, subhanallah. Berarti yang mana sayangku? Yang B, Ustazah, yang B. Yang C, astagfirullah, yang C. Iya, coba yang C ya. Ya. Jadi kalau D itu kan ada yang panjang, ada yang lebar, tak Ustazah. Lebarnya lebar itu enggak sama Ustazah. Kalau persegi sama. Oke, subhanallah. Iya sayangku. Iya, kalau persegi, betul persegi itu memiliki sudut yang sama-sama sudut siku-siku, tapi panjang sisinya tidak sama. Oke, sekarang nomor 10 sayangku ya. Oke, di bawah ini yang merupakan bangun datar yang memiliki 4 sisi, 4 sisi, 4 sudut, dan 2 sisi berhadapan yang sama. 4 sisi, 4 sudut, dan 2 berhadapan sisi yang sama. Ya jelas D tak Ustazah? Itu jelas D. Coba, apa namanya? Lebih panjang Ustazah. Oke, coba. Nah, D. Dua sisi berhadapan. Oke. Nomor 11 sayangku. Oke. Perhatikan diagram di samping ya. Jumlah siswa kelas 3 adalah titik anak. Kelas 3. Coba ini jumlah kelasnya, hitung kelasnya, ini sini kelasnya ya. Kemudian ini jumlah siswanya. Cari kelasnya dari bawah, yang bawah. Itu saja. Itu kan ada tulisannya 60 saja. 60 kan dari separuh saja. Itu jadi 65 saja. Iya saja, insya Allah. Yang C saja. Coba ya yang C, coba.
kelas 3, kemudian cari yang atas, itu kan 60, ada separuh, ada lebih soalnya ada 65. Oke, hebat. C jawabannya. Nomor 12. Oke, perhatikan gambar diagram di atas ya, masih gambar yang tadi nak ya. Oke, jumlah siswa kelas 2 dan kelas 4 ya, kelas 4 ya, itu adalah titik-titik. Nah, coba kelas 2, kita cari kelas 2. Kelas 2 itu berapa, Nak? Kelas 2 itu kan 40 saja. 40 itu kan separuh, jadi 45 saja ya. 45 kemudian ditambah kelas 4 itu sudah, kelas 4 itu kan 50 sudah. Jadi 45 ditambah 50 jadinya 95 saja. Oke, 95. Oke, yang mana 95? Yang D saja, 95 yang D. Oke, coba lihat. Oke, Masya Allah, hebat. Oke, nomor 13 sayangku, nomor 13. Bidang yang tidak terdapat pada gambar di samping adalah titik. Coba perhatikan, Nak. Ya, bidang yang tidak ada lingkaran. A. Lingkaran. B. Segitiga. C. Persegi. D. Persegi panjang. Jadi yang tidak ada itu yang mana, Nak? Ya, yang tidak ada. Ya, bidang yang tidak ada di gambar di samping kereta api itu ya, gambar kereta api. Yang B saja, yang B itu nggak ada loh segitiganya, yang nggak ada, nggak ada. Oke, subhanallah ya. Segitiganya. Sekarang nomor 15 sayangku. Oke, lagu Siapa Dapat Berbaris diciptakan oleh titik-titik. Aku ingat sudah. Itu sudah yang D sudah. Pak Kasur sudah, bukan Pak Kasur. Pak Kasur yang D sudah. Oke, yang D ya, Pak Kasur. Oke. Seperti ini lagunya. Aku yang nyanyi saja. Aku bisa loh sudah. Aku bisa. Oke, bisa sayangku. Oke. Kemarin saja kemarin. Oke, coba. Mbak ya sayangku. Siapa dapat berbaris seperti aku ini? Coba angkat kakimu, angkat berganti-ganti. Ayo, berbaris bersama. Ayo, seperti pramuka. Bisa kan, Ustazah? Oke, subhanallah, luar biasa. Nah, oke, iya betul. Itu ciptaannya Pak Kasur. Tepuk tangan sekali ya, cantik. Azhara luar biasa. Oke, kita lanjutkan ya. Nomor 17. Oke. Anak pada gambar di samping ya, di atas ya, sedang menarikan tari titik-titik. A. Kelapa. B. Pohon kelapa. C. Sapu lidi. D. Tempurung kelapa. Itu yang di bawah ya jelas tempurung kelapa, Pak Ustazah. Itu benarnya tempurung kelapa, Ustazah. Oke, subhanallah. Oke, coba Ustazah. Cantik sekali ya. Bisa, Ustazah. Aku belajar, Ustazah, kemarin. Allah. Alhamdulillah, kalau belajar pasti bisa. Semangat terus. Cantik sekali ya semuanya.